Rancangan-Mu yang terbaik buat kami Tuhan. Hari depan selalu Engkau berikan buat kami Bapa. Dan biarlah kami boleh Tuhan berpegang teguh terus kepada firman-Mu Bapa. Supaya kami kuat Tuhan dalam menghadapi banyak masalah di dunia ini Bapa. Kami bersyukur padamu Tuhan untuk kesempatan yang indah pada sore atau malam hari ini Tuhan. Engkau begitu mengasihi kami, tanda Engkau begitu menyayangi kami Tuhan. Kau akan pelihara hidup kami melalui firman yang disampaikan. Biarlah Engkau urapi hamba-Mu, sembunyikan hamba-Mu di belakang salib-Mu Bapa. Dan biarlah hati kami boleh terbuka hanya kepadamu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom saudara. Tanggal 3 Agustus ya, saya telepon Pak Ferdi. Saya tanya, ini enaknya gimana nih? Apa kesaksian atau firman Tuhan? Kalau firman Tuhan ada Bapak Pendeta. Apalagi sekarang ada Ibu. Mohon izin Bu. Saya nggak ngajarin ya, kita belajar bersama-sama. Nah ya Pak Ferdi bilang, udahlah dua-duanya katanya harus ada firman Tuhan, harus ada kesaksian, harus ada. Ya saya berusaha untuk mencoba ya. Nah, kalau kita lihat sekarang ini kan, ya Agustus itu ya ramai begini ya, saudara ya. Di mana-mana tuh pasti ada upacara, ada perayaan. Ya, tapi sekarang saya lihat agak sepi ya, nggak terlalu ramai. Kemarin saya pulang jalan, memang ada sih, tapi nggak pawai, tapi nggak terlalu banyak gitu ya. Jadi memang agak kurang. Nah, ada satu hal yang menarik tadi pagi saya lihat. Kok nggak mau ya, Sen? Harus sih. Udah. Nggak bisa saya. Ya udah, mesti di. Jadi ada yang saya lihat ini, ada yang ngirim ke WA saya. Ini Kang Deddy sedang ikut lomba rupanya. Tapi bukan tahun ini, saya lihat bukan tahun ini. Dan dia bilang, Kang Deddy, ya ditulis di sini, Kang Deddy Mulyadi panjat pinang dengan rakyat bahagia dan senang. Dia katakan ya di videonya, ini kan video saya ambil, dia bilang gini, jangan hanya pejabat saja yang seneng-seneng ngeliatin rakyatnya susah, gitu ya. Jadi dia sekali-kali lah saya jadi susah, dia harus ngangkat orang dengan susah payah, dia akhirnya ya menderita lah gitu ya, mau menderita seperti itu ya. Bisa. Nah, oke. Nah ini minggu lalu saya pulang ibadah, saya nanya lagi sama Pak Ferdi. Pak Ferdi, saya nyiapin firman kok sama semua nih, udah diambil semua. Jadi gimana ayatnya? Saya ngomong dulu sama istri saya, waduh bahannya sama. Bahannya sama. Terus kata Pak Ferdi, udahlah lanjut aja, nggak apa-apa saudara. Sampai saya lihat kesaksiannya sama. Ini untuk mengenalkan diri saya, kesaksian saya juga seperti saudara ya. Jadi tahun 2017 saya ya terdeteksi lah ada penyakit tumor otak. Ya kalau beliau kan kanker. Letaknya beda kalau saya di sini. Antara hidung dan mata. Kalau beliau di atas. Ya jadi kalau ini operasi harus dari hidung bisa. Kalau sekarang. Tapi ada bahayanya. Tetap kemungkinan kecil memang bahaya itu terjadi ya. Tapi saya takut kalau sampai ada kegagalan kemudian bocor. Cairan otaknya bocor. Akhirnya kami memutuskan untuk tidak dioperasi. Beda dengan Pak Voldi, lebih hebat saya pikir. Pak Voldi sudah dioperasi sedemikian luar biasa. Teman saya juga dioperasi. Saya mengantar itu ketika mau dioperasi, saya doain di Santosa. Dia sudah selesai, nggak lama berangkat.
Ya memang otak ini kan penuh sekali dengan syaraf, jadi ketakutan sangat banyak, saya juga nggak mau. Cuma memang Tuhan juga menunjukkan tahun 2017 itu 16 kali 16 kali 11, tapi di tahun 2020, 2 tahun kemudian ya, ini cuma 9,5 kali 16 kali 9. Jadi ada mujizat dan dokternya bilang ini mujizat. Ya, Tuhan memberikan mujizat kepada Bapak sehingga ada penurunan dan ini jarang terjadi. Ya nggak tahu penyebabnya apa, seperti Pak Poldi bilang nggak tahu penyebabnya apa, dari makanan lah, dari apa mungkin ya. Hidup sehat kemarin saya ingat ya, sering berolahraga tapi tetap bisa terjadi. Jadi memang ya kita nggak bisa apa-apa dengan hidup kita sebetulnya. Kalau memang Tuhan izinkan terjadi akan terjadi. Ya ini memang mata tadinya ya, kalau saya kelihatan dari mata dulu, kemarin juga dibahas kan akan kena mata. Ya memang saya juga kena mata, jadi kalau saya sekarang jadi agak nengak gitu. Nggak bisa, kalau posisi tertentu itu double vision. Double vision. Tapi itu saya perhatikan berarti saya udah lama gitu. Dari kecil saya selalu begini gitu. Ya orang kalau orang lihat nggak ngerti, wah sombong nih jalannya gitu ya. Tapi memang posisi itulah yang paling enak gitu untuk lihat gitu. Dan ini baru ketahuan setelah umur saya sekian lama ya. Nah, oke. Saya tertarik pada satu slogan ya, 80 tahun bersatu, udah langsung tahu, bersatu berdaulat ya, rakyat sejahtera Indonesia maju. Nah, ini yang menarik buat saya, bahwa kemerdekaan itu adalah artinya berdaulat, artinya apa? Memiliki kekuasaan tertinggi. Ya, berdaulat itu memiliki kekuasaan tertinggi dan mandiri atas suatu wilayah kalau negara kan ya, dan rakyatnya. Kemudian memiliki juga otoritas penuh untuk apa? Untuk mengatur urusan internal dan eksternal tanpa campur tangan orang lain. Apa artinya memiliki kekuasaan tertinggi? Yaitu tidak tunduk pada kekuasaan lain ya, yang lebih tinggi. Jadi dia benar-benar tidak tunduk karena mempunyai kekuasaan tertinggi. Gak ada lagi yang kekuasaan yang lebih tinggi gitu, dalam dirinya. Kemudian otoritas penuh berarti dia memiliki kemampuan untuk membuat dan melaksanakan undang-undang serta mengatur kebijakan dalam negeri dan luar negeri secara mandiri. Jadi jelas-jelas dia memiliki kekuasaan atas dirinya, berdaulat. Kalau negara berarti berdaulat atas negara. Nggak boleh ada yang ikut campur untuk ngatur, mesti begini, mesti begitu. Nggak bisa. Nah, jadi tidak ada intervensi dari negara lain dalam urusan internal negara itu. Ya. Nah, tapi apakah yang ini sering dipertanyakan, benarkah Indonesia sudah berdaulat? Tadi pagi saya juga lihat ada yang begini ya. Nah, ada orang-orang yang masih kekurangan, masih banyak yang harus mencari mengorek-orek sisa-sisa makanan. Ya, di sini kan makan sisamu adalah hidangan lezat bagi yang lain. Saya tidak berhak, tidak hendak menyindir, apalagi nyinyir gitu. Padahal nyindir ini ya, betul nyindir ini. Ya, tapi cermin nih katanya tentang ketimpangan yang sering kita bungkus dengan kata-kata nasionalis. Ya banyak. Ya, setelah 80 tahun juga masih banyak pemandangan seperti ini. Memang ya Indonesia seolah-olah ya mana sih kemerdekaan itu, banyak dipertanyakan gitu ya, banyak ngomong kayaknya nggak deh gitu ya, belum merdeka bener, belum berdaulat bener, rakyatnya masih sengsara, hanya orang-orang tertentu ya, hanya yang melakukan seremoni dan sebagai pejabat lah yang mungkin berdaulat. Saya enaknya membuat aturan pajak apalagi ya. Segala dipajakin sampai akhirnya yang tersisa katanya udah tinggal di WC gitu ya. Nyinyiran yang sangat luar biasa sebenarnya. Ya, tapi inilah yang terjadi gitu. Yang terjadi kemarin ada bayi-bayi ya, umur ada yang baru lahir 3 hari, ditanya gitu ya, dipakai mic itu. Senang nggak hidup lahir di dunia? Enggak. Saya udah kena pajak dan sebagainya. Tapi ini yang terjadi. Nah, apakah memang kita merdeka itu bisa sebebasnya? Ya. Apakah memang kita di negara maju pun kayaknya tetap ya, bahwa kita merdeka tetap ada aturan-aturan yang nggak bisa kita langgar. Hidup kita nggak bisa seenaknya.
Karena justru kalau kita ikut pada aturan, justru kita bebas. Bebas dari hukuman. Ya, saya sempat ngobrol dengan anak saya. Susah ya, kalau kita kan nggak mungkin belajar semua hukum. Tapi kalau hukum itu sudah diundangkan, tahu nggak tahu, kena akibatnya kalau kita melakukan kesalahan. Jadi mau nggak mau. Tapi begitu kita ikuti hukum itu, kita akan terbebas dari ancaman hukuman. Undang-undang itu kita lakukan, kita bebas. Jadi kalau kita bebas, justru kita harus tunduk pada aturan. Ya, jadi ini pertanyaan yang tadi, sudahkah kita benar-benar merdeka? Ya, ini perlu kita juga pikirkan. Nah, bagaimana kemerdekaan kita di dalam Tuhan? Kembali kalau kita bicara, apakah kita sungguh-sungguh merdeka? Kita juga harus bertanya, di negara ini kita juga harus bertanya, apakah kita juga sungguh-sungguh merdeka di dalam Tuhan? Padahal Tuhan sudah memerdekakan kita. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Kristus yang memerdekakan kita. Ya, karena itu berdirilah teguh. Ada hal lain yang harus kita lakukan, yaitu berdiri teguh. Yesus sudah melakukan bagiannya, dan bagian kita itu harus berdiri teguh. Dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Jadi akan ada ya kuk perhambaan yang ya disodorkan kepada kita. Ya, ini Galatia 5 ayat 1. Ya, ini latar belakangnya. Latar belakang penulisannya adalah Paulus menjelaskan bagaimana cara melawan, menjelaskan kembali jangan sampai kita itu terbawa oleh ajaran palsu, di mana ya ada sekelompok orang datang dan memaksa orang-orang Yahudi, non Yahudi ya, bukan non Yahudi, orang Kristen non Yahudi supaya sama seperti mereka, ikut sunat. Untuk selamat itu ikut sunat. Ya, jadi beberapa orang datang dari Yudea dan mengajarkan kepada saudara-saudara seiman, jikalau kamu tidak disunat menurut adat istiadat yang diwariskan oleh Musa, kamu tidak dapat diselamatkan. Jadi ini dihubungkan sunat ini kepada keselamatan. Mereka ingin supaya orang-orang itu masuk. Padahal ini dikatakan juga justru menghadang ya kalau di sana itu. Kalau ini terjemah baru 2 dikatakan menghadang kebebasan kita. Jadi memperhamba lagi. Padahal kita sudah bebas. Kristus sudah membebaskan kita, memberikan kemerdekaan kepada kita, tapi mereka berusaha untuk menghalangi kebebasan itu, menghadang ya. Nah, jadi mereka menolak bahwa kebebasan atau keselamatan itu hanya oleh kasih karunia Yesus Kristus ya. Jadi mereka bilang apa? Sunat itu tanda perjanjian Allah dengan Abraham, diingatkan. Jadi ini identitas loh, identitas. Kalau kita disunat berarti kita punya identitas menjadi orang Yahudi, umat pilihan. Harus masuk melalui pintu Yahudi supaya diterima menjadi umat Allah. Padahal Paulus bilang apa? Sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyatakan dirimu Kristus, sama sekali tidak akan berguna bagimu. Jadi meniadakan kuasa Yesus, meniadakan apa? Pengorbanan Yesus itu ya. Tapi inilah yang terjadi. Kemudian yang kedua, ya mereka mau, betul sih ada hal yang baik supaya mengurangi penganiayaan terhadap orang-orang non-Yahudi. Kenapa? Karena orang Yahudi ini diakui ya secara legal di Kekaisaran Roma. Sehingga kalau orang ini diakui sebagai orang Yahudi, orang Kristen non-Yahudi ini, maka mereka akan bebas, tidak akan dianiaya gitu ya. Tidak akan mengalami aniaya yang lebih besar dari orang-orang Yahudi dan orang Romawi. Tapi sebetulnya ada motif tersembunyi ya, yang ketiga itu motif tersembunyi. Ada kebanggaan daging sebetulnya ya soal legalistik ini, supaya mereka dapat bermegah atas keadaanmu yang lahiriah. Jadi orang-orang Yahudi itu ingin mendapatkan kebanggaan. Dia bisa memasukkan orang-orang non-Yahudi menjadi orang yang sama dengan mereka gitu.
Nah, sunat itu dijadikan prestasi rohani. Jadi siapa yang disunat dianggap lebih murni, lebih dekat dengan Allah gitu. Mereka bangga jika punya banyak pengikut yang disunat. Ini tanda keberhasilan pelayan tuh, lihat. Ya orang-orang pada disunat ya, ikut kita gitu ya. Ini yang menjadi kebanggaan. Nah, tapi dikatakan di dalam Kisah Rasul 15 ayat 10 di mana Paulus waktu itu bersidang mengenai hal sunat ini. Apa memang harus orang bersunat itu, semua orang Kristen itu. Dikatakan mengapa kamu mau mencobai Allah dengan meletakkan pada tengkuk murid-murid itu suatu gandar dalam bahasa atau terjemahan baru kuk ya yang tidak dapat dipikul. Bahkan kuk ini tidak dapat dipikul oleh orang-orang Yahudi sendiri, tapi mereka justru mau membebankan kepada orang-orang Kristen non Yahudi. Licik. Dia sendiri nggak bisa kok maunya ngebebanin ke orang. Bagaimana itunya ya, pola pikir yang salah gitu ya. Tapi itulah yang terjadi. Jadi nggak bisa. Paulus bilang kita sendiri juga nggak bisa. Nenek moyang kita juga nggak bisa. Makanya Allah turun ya melalui Yesus ya untuk membebaskan kita dari kutuk hukum Taurat. Ya orang yang menyunatkan dirinya tuh ya jadi apa namanya setiap orang yang menyunatkan dirinya itu harus wajib melakukan hukum Taurat. Padahal ini sulit sekali. Ada yang bilang 625 poin harus dilakukan. Ya, ada yang bilang 630. Jadi cukup banyak aturannya yang nggak mungkin kita pelajari satu persatu. Tapi inilah yang terjadi. Bahkan dikatakan kalau tidak bisa melakukan semua hukum Taurat, terkutuk orangnya. Jadi orang-orang Yahudi justru membawa orang-orang non-Yahudi, orang Kristen non-Yahudi, jadi orang yang terkutuk. Ya, jadi ini apa hukum itu mengurung kita ya. Tuhan membebaskan sebetulnya karena kita telah mati untuk hukum Taurat ini, tapi mau dikembalikan. Itulah yang terjadi. Nah, kalau kita lihat, ya sebetulnya kita merasa merdeka, merasa bebas itu ada di dalam diri kita. Kita nggak bisa bilang saya merdeka, saya bebas, nggak mau ikut aturan, saya mau bebas. Orang bebas nggak bisa. Tapi ada di dalam diri kita. Kalau kita mau tetap merdeka, di dalam diri kita ini harus ada gitu keinginan untuk merdeka itu dan melaksanakan di dalam kehidupan kita. Nah, tuh Paulus bilang bahwa kita sebetulnya udah jelas ya dibenarkan karena iman, ya, dan bukan karena melakukan hukum Taurat. Karena tidak ada seorang pun yang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Jelas dikatakan demikian. Jadi dan orang benar ini akan hidup oleh iman. Jadi harus ada kebenaran sendiri di dalam diri kita. Yang kebenaran menurut iman, ya oleh iman kita kepada Kristus. Itulah yang memerdekakan kita sebetulnya. Jadi iman sejati itu, ini masalahnya nih. Iman yang sejati itu selalu diuji melalui situasi yang menuntut ketaatan. Ya kita bisa bilang saya beriman, tapi kita belum pernah diuji, itu belum teruji. Kita nggak mau taat, gitu juga bukan. Ya membuat iman kita itu hanya sebuah teori. Ya jadi bukan iman yang sejati. Kalau kita mau memiliki iman yang sejati, berarti kita siap-siap untuk menghadapi ujian ketaatan. Ujian hidup seringkali bukan untuk menjatuhkan. Inilah yang harus kita yakini, ya, terutama di dalam Kristus. Bahwa justru ujian iman itu yang akan membuat iman kita itu murni. Tuhan memurnikan kita dengan ujian yang terjadi. Nah sekarang tinggal sikap kita ya, karena di dalam kehidupan kita itu selalu ada seperti ini. Ya kalau dulu anak kecil ya, saya lihat anak kecil itu, tapi ini ada dua. Saya pernah membaca ada satu kata-kata, ada dua provokator disebutnya, terlalu sadis ngomong seperti itu. Provokator image-nya jelek ya. Ya, tapi yang saya ambil adalah ini, ada dua pengaruh, ada dua suara, ada dua dorongan di dalam hidup kita. Setiap kita bangun pagi selalu ada dua suara ini. Ya, kita mau melakukan kebenaran
atau kita mau melakukan hal-hal yang jelek, hal yang buruk dan sebagainya di dalam kehidupan kita selalu ada begitu. Dan mana yang kita pilih ini sangat penting. Pilihan kita sangat penting. Paulus pun mengakui, ya. Paulus pun mengakui bahwa di dalam dirinya tuh ada keinginan sebenarnya untuk mengikuti atau aku suka akan hukum Allah, aku mau ikut dengan hukum Allah, tetapi justru tubuh kita, badan kita melakukan hal yang di luar hukum Allah. Dan ini di Ulangan sudah dikatakan bahwa aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kuperhadapkan. Jadi memang Tuhan yang memperhadapkan itu, ya, kepadamu kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Selalu ada dua sisi di dalam dunia ini. Kita mau pilih yang mana? Dan kita harus memilih supaya kita bisa terus menjalani. Nah, mau yang mana yang tadi, ya? Apakah kita mau tetap memilih yang baik, ya, memilih yang baik? Nah, contoh yang paling ya paling inilah ya terkenal adalah Abraham. Abraham memilih yang baik, hidup ya dengan iman yang teguh sehingga dia dianggap sebagai bapak orang beriman. Kita yang hidup dari iman Abraham juga harus mengikuti teladan dia. Ya, dan ingat bahwa Abraham disebut orang beriman bukan karena menerima janji Allah. Ya, bahkan ketika dia menerima janji Allah, justru Abraham seolah-olah lolos gitu ya. Dia berbuat dosa ketika dia menerima usulan istrinya untuk menikah dengan Hagar, mengambil Hagar. Tapi ketika taat akan perintah Allah, maka Abraham disebut orang yang beriman, bapak orang yang beriman. Ketika dia mau meninggalkan Ur Kasdim ke tempat yang belum tahu tujuan, ke tempat yang dia tidak tahu. Ketika dia mempersembahkan anaknya Ishak, walaupun itu adalah janji Tuhan, ya, anak yang dijanjikan Tuhan, Ishak. Disitulah bukti bahwa Abraham ini adalah bapak orang yang beriman. Ya, dia tidak terikat pada anaknya sendiri. Ketika dia meninggalkan Ur Kasdim, dia tidak terikat pada kenyamanan kota asalnya. Ada sesuatu yang dia nggak tahu bakal nyaman nggak sih di sana gitu. Tapi dia mau tinggalkan itu karena ketaatannya. Jadi kemerdekaan, inilah kemerdekaan iman. Ya, orang merdeka dalam Kristus bebas dari perhambaan. Kalau kita berpegang pada iman, dosa dan ketakutan, ya, perhambaan, dosa dan ketakutan, sehingga bisa taat sepenuhnya kepada Allah, walaupun belum menerima hasilnya. Ya, iman adalah sesuatu yang kita harapkan, yang belum kita lihat. Tapi itulah yang harus ada di dalam hidup kita. Ya, dan iman ini nih, ya, sebab bagi orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai suatu arti. Hanya iman yang bekerja oleh kasih. Ya, jadi jelas bahwa Tuhan menginginkan bahwa kita, ya, Tuhan sudah membebaskan kita dari perhambaan, tapi kita jangan mau dong dikasih perhambaan oleh orang-orang, dikatakan tadi di Galatia itu orang-orang palsu, ya, penyusup yang mau merusak iman kita. Tapi kita tetap mau, ya, ada di dalam kehidupan yang beriman, yang bekerja oleh kasih. Nah, ini juga sama. Ketika diperhadapkan pada satu pilihan menyembah patung Sadrah, Mesah, dan Abednego, ya, tetap memilih untuk tidak masuk dalam sistem penyembahan yang dibikin oleh raja. Ya, dia katakan apa? Kalaupun Tuhan, ya, tidak menolong, aku tidak akan pernah mau masuk dalam penyembahan. Ya, aku tidak akan memuja dewa Tuanku, tidak akan menyembah patung-patung emas Tuanku itu. Inilah yang menjadi ketetapan pilihan dari Sadrah, Mesah, dan Abednego. Dia berdiri teguh. Ya, ini dikatakan mereka punya apa?
merdeka batin. Tidak diperbudak oleh rasa takut akan kematian. Jadi Sadrak Mesak dan Abednego tahu, kalaupun harus masuk ke dalam api dan Tuhan tidak menolong, mati, ya sudah. Ya sudah, itu berarti dia benar-benar merdeka. Jadi prinsipnya adalah kemerdekaan rohani berarti tidak tunduk pada tekanan dunia. Tidak tunduk pada ancaman hukuman untuk melepaskan iman kita. Seringkali kita diperhadapkan itu. Ya, dalam dunia bisnis, kadang-kadang diperhadapkan itu, Pak. Betul ya? Ketika kita kerja, loh menurut siapa? Bos kita ngomong begini, harus deh. Ya, apakah kita mau terus nolak terus ya keluar ganti lagi gitu bosnya? Tapi memang ada satu situasi di mana kita nggak bisa tegas memilih ya. Luar biasa kalau Sadrak Mesak dan Abednego ini. Walaupun hukumannya mati, kalau kita hukumannya apa? Keluar. Nggak mati ya, masih ada hidup gitu, hidup selanjutnya, tapi susah lah. Ya. Nah ini, anaklah yang memerdekakan kita, ya Tuhan Yesus yang memerdekakan kita. Dan ketika Tuhan Yesus memerdekakan kita, maka kita benar-benar merdeka. Tapi yang tadi saya katakan, apakah betul kita itu merdeka dan benar-benar bablas gitu? Merdeka apa mau kita? Enggak. Ini dari Pak Daryl nih katanya. Ini anak saya bilang nih. Justru kita ini dipindahkan dari hamba dosa masuk ke ya ganti Tuhan menjadi hamba kebenaran. Kita dibebaskan, dimerdekakan dari hamba dosa, tapi masuk lagi jadi hamba kebenaran. Tetap hamba. Jadi merdeka itu ya hanya berpindah saja tuannya. Ya, di dalam Kristus ketika anak itu Allah Tuhan Yesus itu memerdekakan kita, maka kita benar-benar merdeka karena Tuhan kita adalah Tuhan Yesus yang jelas-jelas begitu mengasihi kita. Gak perlu kita takut dengan aturan-aturan atau hukum-hukum yang Tuhan terapkan. Ya, ini perbandingannya. Ya, merdeka sejati itu hidup dalam Kristus, bukan hamba dosa atau hukum lagi. Jadi kita itu Kristus memerdekakan kita dari hukum Taurat dan legalisme. Ya, tapi masuk dalam hidup dalam kasih karunia. Ya, ini yang kita harus pegang. Ya, kalau Yohanes 8 ayat 36, Yesus anak itu sumber kemerdekaan, kita merdeka dari kuasa dosa. Jadi dosa tidak berkuasa lagi di atas hidup kita. Tapi kita hidup sebagai anak Allah. Ya, dan konteksnya itu perdebatan Yesus dengan orang Yahudi. Nah, kita semua dipanggil, ya, jadi dimerdekakan, dipanggil oleh Tuhan untuk apa? Untuk merdeka, tapi merdeka itu berarti bukan bebas ya, kesempatan untuk melakukan hidup atau masuk di dalam hidup yang dalam dosa, tapi melayani seorang akan yang lain dengan kasih. Jadi masuk lagi ke satu kehidupan di mana kita harus melayani orang lain dengan kasih, seperti kasih yang Tuhan sudah berikan buat kita. Ya, mereka itu bebas dari tuntutan hukum Taurat sebagai syarat keselamatan, bebas dari perbudakan dosa, bebas dari ya perhambaan. Jadi sistem hukum yang membuat manusia berusaha membenarkan diri di hadapan Allah dengan kekuatan sendiri. Nah, menurut Paulus, berarti kemerdekaan itu bebas dari hukuman dosa. Dari rasa bersalah karena gagal memenuhi hukum. Dan dari belenggu identitas lama dan hidup sebagai ciptaan baru. Ya, dan juga kata Paulus, bahwa kita merdeka itu berarti bebas untuk taat dengan sukacita. Bukan karena terpaksa. Seperti Pak Foldi yang kemarin bilang, pendeta Foldi. Justru kita melayani dengan suka rela. Tidak ada paksaan, tidak merasa saya beban gitu ya. Melayani gitu. Dan kita bebas untuk mengasihi tanpa syarat. Ini kebebasan di dalam Tuhan. Nah, jadi dimulainya itu dari hati. Tadi saya bilang dari hati, bukan dari luar. Nah, kita merdeka, ya, mungkin tubuh kita dipenjara, mungkin tubuh kita menderita,
Tetapi ketika di dalam hati kita ada kemerdekaan di dalam Kristus, maka kita adalah orang yang merdeka. Orang yang merdeka. Lihat, ini contoh yang mungkin terkenal juga, Ayub. Dia adalah orang yang benar-benar merdeka. Saya lihat. Ya, kita lihat bagaimana penderitaan yang luar biasa. Tuhan hancurkan lumbungnya. Ya, iblis, melalui iblis diizinkan oleh Allah. Silakan lumbungnya mau diambil, dihancurkan. Ya, harta bendanya hancur semua dalam sekejap mata. Anak-anaknya sendiri hancur juga, mati semua. Kemudian Tuhan juga biarkan tubuhnya, kesehatannya diambil. Hubungan dengan istrinya pun sama. Ya, bahkan istrinya bilang, aduh, udah kamu deh, kutukilah Tuhan. Tapi Ayub katakan, kamu orang gila, masih mau menerima kesenangan dari Tuhan. Tapi kamu menolak untuk mendapat sesuatu yang buruk dari Tuhan. Ya, jadi dia tidak diperbudak oleh berkat atau keadaan lahirnya. Ayub kehilangan harta, anak, dan kesehatannya. Tapi dia bilang apa? Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Ya, dengan telanjang juga aku kembali ke sana. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Ketika lumbung kita diambil, dirusakkan, dihancurkan, apakah kita bisa mengatakan terpujilah nama Tuhan? Ketika kita bisa melakukan itu, berarti kita benar-benar merdeka. Ya, Paulus berkata, ya, aku katakan ini bukan karena kekurangan, aku telah belajar mencukupkan diri. Ini yang paling penting dalam segala keadaan. Jadi ketika dia susah, tetap dia mau mencukupkan dirinya dengan apa yang ada. Ya, karena segala sesuatu Tuhan yang memberi. Maka Tuhan berkuasa juga mengambil apa yang ada pada kita. Kita nggak mungkin, ya, dari pengalaman, kita nggak bisa mempertahankan sesuatu. Kalau Tuhan izinkan itu terjadi, dalam sekejap itu akan hilang. Nah, yang paling penting itu gimana kita, hati kita. Apakah kita masih memuji Tuhan? Apakah kita masih bersyukur kepada Tuhan? Kalau kita mau menjadi dewasa, mau merdeka di dalam Tuhan, maka kita harus tetap bisa memuji nama Tuhan. Ya, Ayub juga bebas dari tuntutan membuktikan diri di hadapan manusia. Tiga sahabatnya datang menyerang Ayub, mengata-ngatai Ayub itu berdosa, harus meminta maaf, meminta ampun kepada Tuhan. Tapi dia tidak, ya, dia tidak tunduk pada tekanan, ya, tidak pada teman-temannya itu. Ya, dia tidak mau dianggap orang yang benar atau gimana, ya, pokoknya tidak mau melakukan hal-hal yang berdosa. Paulus bilang apa? Ya, jadi bagaimana sekarang? Apakah cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Paulus punya sikap untuk tidak mencari kesukaan manusia. Ya, dia mau menyenangkan Kristus saja, karena dia adalah hamba Kristus. Ya, Tuhan, ya, sudah memberikan begitu banyak buat kita. Patut kita menyukakan hati dia, supaya kita benar-benar merdeka. Ada orang yang berpikir, wah, saya sudah melayani Tuhan, tapi hidup saya kok gini, hidup saya kok susah, orang tidak menghargai diri saya. Lihat, saya udah melayani Tuhan. Nah, ini melayani Tuhan dan melayani manusia. Ketika kita melayani manusia, ya berarti kita menyenangkan manusia. Tuh kan? Ketika kita melayani Tuhan, kita hanya berfokus pada Tuhan. Apakah Tuhan senang dengan apa yang saya lakukan? Ya, tapi kalau bos bilangnya begitu, ya, kamu harus menyenangkan bosmu. Ya, yang ketiga, hubungan langsung dengan Allah, bukan bergantung pada sistem agama. Ya,
Ayub tidak memiliki Taurat. Ya, dia disebut saleh, tapi dia tidak dikatakan juga ikut Taurat ya. Ya, dan ritual bait suci, tapi ia mengenal Allah secara pribadi. Dikatakan apa di sini? Ayub 19 ayat 25. Tetapi aku tahu, luar biasa. Orang yang nggak pernah beribadah itu. Ya, tapi dia bilang apa? Aku tahu penebusku hidup. Dan akhirnya ia akan bangkit membelaku di atas bumi. Juga sesudah kulit tubuhku rusak tanpa dagingku pun aku akan melihat Allah. Iman yang luar biasa. Ya, dia tidak beribadah dia, tapi mengenal Allah. Dia bisa mau melihat Allah. Aku akan melihat dia memihak kepadaku. Mataku sendiri menyaksikannya. Dan bukan orang lain. Hati sanubariku merana karena rindu. Ini ayat 19. Terjadi di ayat 42. Di pasal 42 ya. Tadi pasal 19, pasal 42 ayat 5 katakan. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Luar biasa. Tanpa agama. Tanpa sistem agama. Tanpa masuk ke bait Allah. Tidak ikut ritual bait suci. Dia bisa memandang Allah. Dengan mataku sendiri. Sungguh luar biasa. Paulus bilang apa? Paulus bilang karena kamu adalah anak Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Luar biasa. Ya, kita bisa menyebut Bapa kepada Allah kita. Ya, ini dikatakan paling dekat, kata si Gustus. Orang Kristen itu paling dekat ya, Bapa. Iya. Ya, bisa nyebut Bapak. Luar biasa. Ya, jadi yang jauh tuh yang teriak-teriak dia bilang. Terus ada juga yang manggilnya Om ya. Yang keempat itu bebas untuk percaya di tengah penderitaan. Luar biasa. Tetap bebas. Percaya itu pilihan kita juga. Mau percaya gak sih apa yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita? Tuhan izinkan segala sesuatu terjadi dalam hidup kita. Bahkan menderita sekalipun. Tapi percaya saja pada Tuhan. Dia katakan apa? Sekalipun dia membunuh aku, namun aku akan berharap kepadanya. Si kematian pun tidak bisa menghalangi kepercayaan dia. Berpegang kepada kepercayaan kepada Tuhan. Ya. Paulus bilang apa? Hidup adalah Kristus. Mati adalah keuntungan. Jadi dua-duanya sama aja. Buat Paulus sama aja, mau mati sekarang oke. Ya, itu untung. Ya, tetapi kalau masih hidup berarti hidup bagi Kristus. Ya, tugas yang masih harus diemban itu, harus tetap ada dalam kehidupannya. Jadi merdeka itu adalah kebebasan rohani. Ya, menurut kemerdekaan Galatia 5 ayat 1. Hukum bebas dari kebebasan dari dosa, kemudian hukum Taurat. Nah, ini bebas dari tekanan manusia, dan kita akan tetap hidup dalam kasih dan iman. Jadi Ayub adalah orang yang secara batin merdeka, tidak diikat oleh harta, kesehatan, atau opini orang. Meskipun ya hidup sebelum anugerah Kristus dinyatakan secara penuh, dia memiliki kebebasan batin yang luar biasa. Itulah orang yang benar-benar merdeka, yang sungguh-sungguh merdeka. Nah, kita yang hidup di dalam zaman anugerah, kita harus bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan yang membebaskan kita. Ya, bedanya ya. Paulus berbicara tentang kemerdekaan yang diberikan Kristus setelah salib. Sedangkan Ayub adalah gambaran benih kemerdekaan batin yang digenapi di dalam Injil. Ya. Ayub pernah protes. Tapi Tuhan selalu mempunyai jawaban, dan Tuhan tidak marah pada protes Ayub. Karena sebagai manusia kita juga masih ada daging yang harus terus kita perangi. Dan ketika kalah, ketika gagal, Tuhan tahu inilah manusia. Inilah manusia bisa gagal. Setiap Ayub protes, Tuhan bisa menjawab. Ada jawaban setiap protes.
Ayub merasa ya hari kelahirannya tuh gak perlu tuh, ya binasa hari kelahiran. Ya, tapi Tuhan menjawab, ya boh, hidup manusia itu ada dalam rancangannya. Ngapain ngutukin hari kelahiran? Tuhan yang membuat kita lahir, ya nggak ada gunanya. Tuhan selalu memberikan jawaban-jawaban yang akan terus menguatkan. Nih, kenapa orang fasik hidup senang? Ini sering kita pertanyakan. Orang fasik kok lebih enak hidupnya dari kita? Kita menderita, tapi Tuhan menunjukkan kuasa dan hikmatnya yang melampaui pengertian manusia. Kemudian juga lihat, aduh, aku selalu diawasi Tuhan. Setiap hari selalu diuji Tuhan. Ya, Tuhan bilang, dia pencipta pemelihara semesta. Ya, manusia terbatas memahami maksudnya. Ada keterbatasan kita memahami maksud Allah. Kemudian pembelaan diri, engkau menganggap aku seteru, ya, yakin dirinya benar nih. Jadi dia juga merasa benar, aku benar kok di hadapan Tuhan. Kamu menganggap Tuhan menganggap aku tuh musuh. Lihat, Allah tidak menunjukkan dosa tertentu, tetapi menghadapkan Ayub pada kebesarannya, sehingga Ayub sadar keterbatasannya. Inilah yang Tuhan, yang Allah lakukan ketika kita bisa berkonfrontasi dengan Allah. Allah punya jawaban itu. Jadi Allah lah sumber jawaban. Ketika kita tidak mengerti arti kehidupan kita, apa yang terjadi dalam hidup kita, Dia punya jawaban atas hidup kita. Ya, akhirnya lihat, Ayub protes, bertanya, bahkan mengeluh pahit. Ya, manusiawi. Respon Allah. Ya, akhirnya Ayub bertobat, merendahkan diri. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Aku menyesal, ada penyesalan di sini. Ya, jadi akhir dari satu proses kehidupan, penyesalan. Kalau kita ya meragukan Allah, akan ada penyesalan. Maka aku menaruh diriku dalam debu dan abu. Kita nggak berarti. Kita itu seperti debu. Ya, dan memang kita berasal dari debu, dari abu. Akan kembali ke situ. Inilah Ayub. Ya, bagaimana Tuhan memproses kehidupan Ayub. Kita pun sama. Dalam kehidupan kita. Kita tidak lepas dari proses Tuhan. Maukah kita diproses oleh Tuhan? Maukah kita menjadi orang yang beriman di dalam Tuhan? Iman diuji. Siap diuji. Siap kehilangan lumbung kita. Siap kehilangan kesehatan kita. Tahun 2017 saya diuji kehilangan kesehatan saya. Ya, tapi saya bersyukur. Kalau Pak Foli bilang, saya berdiri di sini karena anugerah. Saya pun sama. Saya berdiri di sini karena anugerah. Dan saya bersyukur pada Tuhan bahwa saya bisa tetap ada di dalam Tuhan. Tuhan berikan kesempatan yang luar biasa. Ketika Tuhan berikan ya beberapa kesempatan untuk bisa melayani ya hamba-hamba Tuhan di Mission Care. Saya bisa ke pelosok-pelosok, saya bisa melihat. Dan saya terkenang kembali bahwa saya dulu di gereja perintisan. Kalau orang bilang dulu kakinya dugdek, seruangan kecil gitu ya. Mau ke WC itu susah. Ngeganggu orang, dugdek kaki, adu dengkul ya. Dan saya melihat itu di kota-kota lain, di daerah-daerah lain. Tuhan beri kesempatan itu. Ya, banyak pelayanan yang tidak sengaja, tidak saya inginkan, tidak saya minta, tapi Tuhan berikan semua. Ketika saya mengalami hal ini pun tidak mengganggu itu. Bahkan saya lebih banyak bisa keluar. Ya, walaupun sekarang ya nyetir anak-anak saya kebetulan sudah cukup besar, jadi bisa mereka lah sambil melatih ya. Jadi orang merdeka itu ya seperti Ayub, dia selesai dengan dirinya sendiri. Ya, dia selesai, tidak diperbudak lagi oleh sesuatu yang ada di luar. Dia tidak tergantung pada keadaan, dia tidak tergantung pada harta. Apapun yang terjadi dalam dirinya, dia tetap berdaulat atas dirinya. Karena dia sudah selesai. Dia sudah selesai dengan dirinya. Ya.
Dan akhirnya nanti yang dituju adalah kesempurnaan seperti Bapa yang sempurna. Kasih yang sempurna itu kita miliki di dalam hidup kita. Seperti yang tadi dikatakan dalam Galatia. Kita dibebaskan untuk melayani dengan kasih. Dan kasih itu adalah kasih Allah sendiri. Ada di dalam hidup kita. Bukan kasih kita yang akhirnya banyak kali meminta imbalan. Kasihnya dalam tanda kutip. Kalau tidak dipuji, tidak, oh terima kasih ya. Rasanya aduh, ini orang ya nggak menghargai sekali dan sebagainya. Mundur dari pelayanan. Parah itu. Tapi Tuhan mau kita mempunyai kesempurnaan moral dan kasih seperti Allah sendiri. Ya, merdeka dalam Kristus, bebas untuk hidup benar dan dikuatkan untuk bertumbuh menuju kesempurnaan kasih. Ya, dan hidup kita adalah hidup yang dituntun oleh kasih dan dipenuhi oleh Roh Kudus. Kembali kita tetap ada di dalam peperangan baik dan buruk. Mana yang akan mempengaruhi hidup kita? Kita belum selesai. Kita belum dikatakan sudah sempurna. Kita belum dikatakan sudah benar-benar merdeka karena masih ada perjalanan hidup kita. Kembali, kemerdekaan ada di dalam hati kita, dalam diri kita. Pilih yang baik. Pilihlah kehidupan. Ya, inilah transformasi hati. Ya, kita dibebaskan dari kemarahan, dari zina, dari ya tidak loyal dan sebagainya. Kita masuk diperbaharui Allah. Hati kita diperbaharui oleh Allah. Inilah yang membedakan orang-orang perjanjian lama dengan orang perjanjian baru. Karena Yesus sendiri yang sudah mendorong perubahan di dalam hati. Bisa mengasihi musuh kita. Bisa mengasihi orang-orang yang menyakiti kita. Ya, bukan hanya kasih kepada orang yang mengasihi kita. Yaitu orang biasa. Sudah sama dengan dunia. Tapi kasih mengasihi musuh. Ya. Dan kemerdekaan rohani ini adalah syarat untuk mengejar kesempurnaan kasih. Ya, tanpa dilepaskan dari hukum dosa, kita tidak mungkin bisa hidup sesuai dengan standar Allah. Saya teringat 3 tahun yang lalu, ketika saya diminta oleh kakak saya untuk khotbah ketika kematiannya. Saya berbicara mengenai selesai dengan diri kita. Sudahkah kita selesai dengan diri kita? Itulah yang Tuhan mau. Kita harus selesai dengan diri kita. Berarti merdeka. Jadi tadi saya dengar lagi, rupanya saya harus mengalami itu. Tuhan memberikan semacam ingatan lagi. Sudahkah engkau selesai dengan hidupmu, dengan dirimu? Ketika saya harus kehilangan sesuatu, apakah kita masih bisa bebas hati kita? Hati kita masih terarah kepada Yesus. Yang harus kita yakini dia punya rencana yang indah dalam hidup kita. Kita bisa terbang lebih tinggi ketika kita melewati masa itu. Ya. Jadi biarlah kita benar-benar bisa merdeka dalam hidup ini. Dengan Dengan selesai hidup kita. Tidak menuntut apapun. Tidak menuntut apapun. Apapun keadaan yang terjadi, kita bisa terima. Karena Tuhan memang menyayangi kita semua. Ya, puji Tuhan. Ya, jadi kita seringkali nggak tahu ya, kadang-kadang Tuhan kenapa hal ini terjadi dalam hidup saya. Tapi setelah saya renungkan ini, mungkin Tuhan malah bertanya kepada kita, aku ingin tahu, apakah engkau sudah selesai dengan dirimu? Apakah engkau sudah bebas, sudah merdeka? Biarlah malam hari ini firman Tuhan mengingatkan kepada kita. Tujuan akhir adalah kesempurnaan kasih yang harus kita miliki dalam hidup kita.
Tapi menuju ke sana ada satu proses yang selalu membuat kita memilih di dalam hidup kita. Kita mau menolak Tuhan, mau marah sama Tuhan, atau kita tetap menyerahkan, berharap penuh kepada Tuhan. Karena Tuhan memiliki rencana yang indah dalam kehidupan kita. Saya beberapa bulan ya saya bertanya pada diri saya, apakah saya tidak punya kasih? Mama saya tahu ketika meninggal. Ya, jadi saya saksikan, saya jemput dia di Majalengka. Mama saya meninggal di kamar mandi dan saya bawa ke rumah sakit. Papi saya tungguin juga. Tapi saya nggak nangis. Saya aneh gitu. Itu saya pertanyakan beberapa bulan itu ya. Nggak nangis. Terus adik saya nggak lihat tapi juga meninggal gitu ya. Meninggal. Dan saya ketika dengar saya nggak menangis. Saya jadi mempertanyakan, punyakah saya kasih kepada mereka? Ya, tetapi sebetulnya dalam kehidupan saya selalu berpikir, ya saya harus menjaga apa yang Tuhan berikan dalam hidup. Tapi saya kalau harus diambil ya sudah. Gitu. Kalau sudah diambil sudah. Nah, terakhir kemarin ya Tuhan juga ya mencoba lagi. Nah, kalau dengan ini gimana? Ya, apakah saya menangis? Ya. Saya kemarin sempat ngobrol dengan Pak Freddy, saya nggak tahu. Oh, ada pujian. Di dalam hati saya ada pujian. Ada pujian. Dan itu bukan kerjaan saya. Tuhan sendiri. Ya, kalau saya ngobrol juga, saya tuh begitu menjaga begitu luar biasa. Tapi ketika kehilangan, kok saya nggak apa-apain. Ya. Dan biarlah dalam kehidupan kita mau terus berharap pada Dia, karena Dia yang sanggup memberikan kepada kita kebebasan yang sejati. Ya, sehingga kita sempurna di dalam kasih. Luar biasa. Ya, firman Tuhan ya, tidak perpanjang, nanti terlalu panjang. Ya. Anak saya ngomong jangan panjang-panjang. Saya biasanya nggak bisa. Masih belajar jadi bisa panjang. Pak Ferry, ya Pak Tero, ya. Tuhan memberkati.